Selamat sore, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Sore ini kita angkat VT tentang pertanyaan kawan kita yang dimana dia bertanya suplemen yang dinamakan dia bilang kreatin. Ya, saya paham kreatin itu. Kreatin yang kita berikan sebagai suplemen untuk merpati player itu boleh atau enggak? Intinya boleh nggak sih merpati player itu kita kasih kreatin atau konsumsi kreatin? Dan di sini saya jelaskan kreatin itu sejenis suplemen, tetapi dia jenisnya kayak bubuk tapi dilarutkan di air dan biasanya diminum. Dan di sini sebetulnya kreatin itu bukan dikhususkan untuk unggas tetapi untuk manusia. Di sini kita kasih tahu boleh atau enggak, atau ada kandungan fungsi-fungsi di dalamnya yang negatif untuk si merpati tersebut atau enggak. Semoga jelas dan semoga bermanfaat video kita sore ini. Selamat sore, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Sore ini selalu saya bikinkan VT, memang agak sore ya sengaja. Terus tentang opening pertanyaan awal, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa dukung channel ini tetap ya. Terus saya berterima kasih karena udah mampir, udah subscribe, like, and komennya udah betah. Semoga ada beberapa VT yang bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih banyak untuk yang udah bantu jawab, udah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Nanti saya lihat lagi di YouTube studionya, siapa tahu masih bisa saya jawab lagi, oke? Saya mohon maaf soal itu. Kita lanjut ke VT pembahasan awal. Boleh nggak sih pemberian kreatin pada merpati player? Merpati player ini berarti untuk lomba. Nah, suplemen kreatin ini dikhususkan katanya untuk penambah stamina pada manusia. Tapi boleh nggak sih diaplikasikan ke merpati? Di sini kalau jawaban dari saya pribadi melarang itu. Mulai males sih ya pakai topi ya, bodo amat lah, gondrong. Nah, kenapa saya melarang itu? Tetapi saya pernah menyarankan suplemen amino. Gini, saya jelaskan perlahan-lahan tentang kreatin. Kreatin itu ada kandungan garam di dalamnya. Jadi jangan salah paham. Ada kandungan garam di dalam kreatin. Untuk yang nggak pernah tahu kandungan kreatin di dalamnya itu apa, nah, saya juga pernah sering nge-gym dulu, makanya saya tahu kandungan kreatin itu ada garamnya. Jadi dosis garam di kandungan kreatin itu lebih besar, lebih tinggi dosis. Jadi gini, fungsi kreatin untuk mereka yang olahraga, angkat beban, nge-gym, kreatin itu cuman fungsinya menambah oksigen pada darah. Ya, fungsinya setelah kita minum, efek itu biar menambah oksigen pada aliran darah. Biar apa? Aliran darah itu nanti ke otot. Jadi otot itu terlihat ngembang, lebih gampang ngembang. Misalkan saat dia olahraga gitu kan, konsumsi kreatin sebelum itu, saat dia ngangkat beban itu lebih cepat terlihat ngembang. Karena apa? Udara yang dialirkan di sel darahnya itu lebih daripada oksigen biasanya. Jadi biar terlihat ngembang, biar terlihat ada kemajuannya. Tetapi kalau kita aplikasikan kreatin tersebut ke merpati player, apa sih bang efek sampingnya? Gini, efek positif dari kreatin untuk merpati player atau unggas sekalipun itu nggak ada efek positifnya, itu pasti efek negatif. Karena apa? Karena kelebihan kandungan garam di dalam kreatin tersebut. Semua kreatin apapun pasti, saya jamin pasti banyak kandungan garam di dalamnya. Kalau kita konsumsikan merpati tersebut, apalagi kondisi dia lagi lomba, tahu sendiri kalau kebanyakan kandungan garam, si merpati itu bukannya maksimal kerjanya, yang ada setiap terbang dia merasa panas, terus dia minum terus. Kalau nggak percaya, penasaran omongan saya bener atau enggak, atau memang saya cuman bohongan, tes. Merpati yang dikasih minum kreatin itu pasti lebih cepat hausnya.
Jadi unsur positif yang dimasukkan ke merpati player yang dikira pakai kreatin itu positif itu enggak. Tetapi berkebalikan dengan unsur amino yang pernah saya kasih tahu. Karena apa? Fungsi amino itu sudah terlihat jelas. Teruntuknya sudah jelas, tetapi kalau kreatin itu hanya terlihat sesaat. Terlihat sesaat bukan terlihat fungsinya, tapi terlihat fisiknya saja. Fungsi di dalamnya itu enggak, Pak. Sama sekali enggak fungsi kalau untuk unggas. Sedangkan kalau kita main merpati player, apalagi untuk lomba, kita fungsikan biar si merpati ini punya tenaga yang lebih dari awal sampai akhir, ya enggak? Itu fungsi sebenarnya. Jadi jangan salah paham. Untuk kawan kita ini terima kasih untuk bertanya hal seperti itu. Jadi kawan-kawan kita di luar sana punya opsi pilihan lagi, bisa menentukan lagi. Oh ternyata kalau dikasih ini atau dikasih kreatin ini nggak bagus nih untuk unggas. Karena apa? Karena nggak ada efek positifnya, gitu loh. Intinya nggak ngefek ke positif, justru efeknya ke negatif. Karena merpati bakalan haus terus, suhu badan tubuh bakalan tambah panas. Setiap kita kasih itu bakalan tambah panas. Jadi untuk nambah tenaga si merpati itu cuma sedikit, bos. Sekian persen aja. Beda dengan kayak yang saya kasih tahu, misalkan yang khusus unggas yang pernah saya kasih tahu beberapa video yang lalu, kayak speed and power, terus apalagi lah itu ya, pokoknya itulah. Saya lupa juga ya, banyak suplemennya itu. Jadi beda. Kalau saran saya pribadi, jangan coba-coba kasih kreatin. Kalau mau ngetes amino boleh, cuman kan biasanya ada yang cocok ada yang enggak. Tapi kalau kreatin saya sama sekali nggak menyarankan. Saya justru melarang. Pokoknya unggas apapun, entah itu mau main ayam bangkok, ngaduk burung merpati, kolong meja, sprint atau segala macam kolong bebas, jangan. Saya sama sekali nggak menganjurkan pemberian kreatin. Orang bilang penambah tenaga, saya bilang enggak. Kreatin enggak penambah tenaga. Sama sekali nggak ngefek ke tenaga. Karena saya udah pernah nyoba gitu loh. Memang boleh kawan kita ini mau mencoba misalkan, tapi setelah ngeliat VT ini, setelah saya jawab, saran saya jangan dicoba. Itu bahaya. Lebih baik banyak suplemen-suplemen yang khusus untuk unggas, kayak dari Belgia, dari Jerman, itu bagus-bagus. Walaupun harganya ya tahu sendiri, 100 ke atas, 200.000 ke atas, paling murah ada yang nanti 150.000, 200, 250.000 ada. Bukannya nggak ada produk lokal ada lebih murah, cuma kebanyakan susah tahan lamanya. Itulah kenapa pemain-pemain besar, kebanyakan pemain-pemain besar pakai produk-produk impor. Jadi jangan salah paham. Kalau memang mereka promosi pakai produk-produk lokal, itu saya rasa, saya pribadi itu cuman sekedar promosi. Itu hanya sekedar promosi, bukan berarti dia kasih konsumsi produk lokal tersebut ke player dia sendiri. Apalagi tim besar tahu sendiri duitnya banyak, nggak mungkin dia mau pakai produk lokal yang kualitasnya jelas-jelas dia tahu dibandingkan produk impor, produk luar negeri dia tahu. Jadi untuk teman-teman, saran saya berikan suplemen kalau bisa khusus untuk unggas atau merpati yang memang dikhususkan untuk menambah stamina, pembentukan otot segala macam. Dan kalau saran produk, saran saya untuk lebih jelasnya pakai produk impor atau produk luar, itu lebih jelas. Bukan menjelekkan produk lokal, bukan. Tapi memang saya akui kualitasnya jauh beda. Produk impor dan lokal jauh beda. Jadi untuk sore kali ini saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.